pemandangan pertama yang sangat cantik adalah ketemu sapi. Bikin gue stay di Jimbaran cuma karena teman-teman gue ya, bukan karena fasilitas. Kalau di Jimbaran emang seenggak itu. Hai semuanya, Sobat Medikom dan Sobat FEB sekalian. Kenalin sebelumnya, selamat datang di acara POMED, Podcast Medikom. Sebelum itu kenalin dulu, aku Mutiara dari Akuntansi 2020. Hari ini seneng banget bisa nemenin teman-teman semuanya di acara Podcast Medikom yang pertama dari LPM Medikom, yaitu Lingkar Pers Mahasiswa Media Ekonomika FEB UNUD. Nah, untuk di acara yang pertama hari ini, di episode pertama, kita mau ngobrol-ngobrol seputar gimana sih lingkup FEB, perbedaannya dari di kampus Sudirman, terus juga di kampus yang di Bukit gitu. Karena kan FEB UNUD juga ada 2 kampus kan, di Bukit sama di Sudirman gitu. Nah, sebelum kita ngobrol nanti sama kita punya bintang tamu 2, Mutiara mau nyepakatin dulu nih sama teman-teman semuanya. Jadi supaya kita akrab, biar seru aja kali ya, biar kayak di podcast biasa ya. Mungkin kayak punya nama buat teman-teman semuanya. Jadi kita manggilnya Soulmate, Sobat LPM Medikom gitu. Biar asik aja sebenarnya, biar ada aja gitu. Oke. Kenalan udah, dan semoga nanti kedepannya kita makin bisa terus berkembang podcastnya. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol seputar hal-hal lainnya. Tapi yang pertama kita mulai dulu dari kita kenalan sama bintang tamu yang udah bareng sama Mutiara hari ini. Langsung, halo, selamat pagi, siang. Hai semuanya. Hai semuanya, nih ada 3 kamera, kita nyapa dari segala penjuru arah. Boleh kenalan dulu mungkin dari yang sebelah sini. Oke, aku dulu deh ya. Iya. Hai, kenalin, nama aku Desa Made Marisha Dewi. Kalian bisa panggil aku Desa, dan aku adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 4 yang belajar di kampus Sudirman. Halo, nama gue Yosia Sophia, angkatan 19 dari manajemen di Jimbaran. Oke, jadi Kak Desa dan Kak Yosi ya. Oke, Kak Yos kali ya? Iya, boleh apa aja. Kak Yos, oke. Jadi kan keduanya ini angkatan 2019 ya, satu ekonomi pembangunan, satu manajemen gitu. Nah, kalau kita kan apalagi pandemi kayak gini ya, kita ngobrolin kayak kesibukan aja deh. Sebenarnya kalau masa-masa kayak gini lagi ngapain aja kalau Kak Desa? Kalau aku sih sebenarnya benar-benar gabut banget ya, karena from 9 to 5 tuh kayak semua di depan laptop dan itu kuliah doang gitu. Terus kalau misalkan nyari hiburan juga kemana sih, ke mall, ya udah sih gitu-gitu aja. Sekarang sih aku lagi baru banget mumpung ada free time nih, apalagi kelas online kan, bisa sambil di rumah. Nah, aku tuh lagi kerja nih, lagi nyari sampingan juga, tapi masih so-so sih, pengen bisa nggak sih ngatur waktu antara kerja sama kuliah, tapi masih aku tekunin gitu. Oke, tapi kan baru menjabat nih sebagai jegek FEB UNUD gitu kan. Aduh, kayak ada kesibukan dong, mungkin ngadirin undangan atau mungkin persiapan untuk jegek UNUD atau gimana? Karena emang ini pemilihan jegek FEB UNUD-nya ini kan di masa pandemi nih. Tentunya banyak banget sih undangan-undangan tuh yang nggak jadi, dan sekarang kita di organisasi Jegek Bagus FEB UNUD ini fokusnya ke gimana kita meningkatin kualitas internal kita. Kayak kita berusaha untuk gimana nih ke depannya satu periode kita mau ngapain aja, kita benahin dulu internal kita selagi kita fokus untuk proker-proker ke depannya. Oh gitu, berarti udah persiapan nih untuk Jegek UNUD atau gimana? Iya, lagi persiapan sih bareng teman-teman juga, karena dibantu banyak orang banget. Oke. Karena kan emang kita juga aku sebagai jegek FEB tuh kayak merasa kayaknya aku nggak bisa deh sendiri, kayak harus sama-sama semua sama organisasi di Jegek Bagus FEB, dari mahasiswa-mahasiswa lain sama juga dosen-dosen banyak yang dukung. Oke. Kira-kira kapan untuk pemilihan Jegek UNUD tuh?
Kalau untuk JGF Unut tahun 2021 ya berarti ya. Itu kalau nggak salah sih masa-masa dies, kalau nggak salah itu Agustus atau September gitu. Oke, tapi persiapan dari sekarang ya. Yes. Tungkara semoga amin menang Doain ya FEB. semuanya aspara. Oke. Nah, sekarang Kak Yos nih. Kalau masa-masa kayak gini ngapain aja kira-kira? Nah, ngapain? Ngapain ya sebenarnya ya? Kuliah. Kuliah. Tapi kadang juga, maksudnya gue juga bukan orang yang rajin kuliah ya. Jadi kayak jujur aja kan. Jadi kayak ketiduran kuliah, bangun. Udah gak jelas sih pokoknya. Udah gak kerjaan juga kan sekarang. Jadi kayak gitu. Tapi kan ini kan berarti semester berapa ya sekarang ya? Semester 4. Ada ikut kayak magang gitu nggak? Kan ada program magang gitu ya? Semester depan. Oh, tapi ada niatan mau pasti, ikut? Pasti magang. Soalnya emang gak kuliah kan. Jadi nungguin magang. Ya sebenarnya tinggal nungguin info aja sih dari fakultas, dari rektorat gimana. Nanti tinggal di-apply aja. Gitu aja. Oke, tapi kan tadi bilangnya nggak ada ngapa-ngapain. Tapi kan berdasarkan data baru kemarin kan menjadi salah satu bagian dari BMPM di Kementerian Jaknas ya. Nah itu kan berarti sibuk juga dong sebenarnya. Kalau pas itu emang sibuk, tapi pas udah turun kan udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti nggak ada kegiatan apa gitu? Mungkin ya kalau mungkin masih ngikutin sih, masih ngikutin gerak dari PM-nya sendiri atau gerak isu-isu nasional masih diikutin. Terus kalau misalnya diskusi masih join, kalau misalnya dimintain tolong untuk apa juga masih bantu. Pokoknya kalau misalnya ada isu yang panas apalagi terkait di nasional, pokoknya semua yang tentang gerak aku suka ngikutin nih, dan aku suka ngebantu gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya ada kerjaan gitu, cuman karena pandemi juga, karena kuliah online, jadi kayak kesana gabut gitu kan, di rumah kayak cuman buka laptop kayak gitu doang, apalagi sering ketiduran juga kan, sama. Makasih ya. Oke, kan kalau masa pandemi gini ya, kan kuliahnya online gitu. Nah, kalau di FEB menurut kakak-kakak nih yang udah pertama kan ngerasain setahun offline, terus kemudian jadi online, itu yang paling kerasa tuh apa? Kayak mungkin jelek-jeleknya atau bagus-bagusnya apa di antara kedua situasi itu? Gimana nih, Yes? Boleh deh dari Boleh dulu nih. Boleh deh. Boleh. Kalau gue sih jujur sih, gue karena orangnya suka nongkrong, jadi pas pertama kali corona gue stres. Terus gue di kos karena gue kan mikirnya kayak masih takut-takutnya ini, masih puncak-puncaknya takut. Terus gue kayak sebenarnya gue nggak takut, tapi kayak orang tua terus temen-temen gue udah pada kagak mau nongkrong gitu. Terus kayak gue di kosan gue nangis, soalnya kayak aduh gue pusing banget, gue gak bisa kemana-mana. Gue gak bisa yang kayak depan laptop gitu, gue gak bisa. Kayak sepi banget sih. Terus gue mutusin buat telepon bokap nyokap buat balik ke Jakarta. Tapi terus gue mikir nanti di Jakarta lebih parah lagi. Ya udah akhirnya gue udahlah diem aja di kosan, dia buka laptop. Ya udah kayak gitu aja. Jadi kayak kerasa banget nggak sih kalau misalnya apalagi kan ngerantau ya. Tujuannya kerantau tuh kan pasti pengen nyari suasana baru, apalagi di Bali. Suasana baru ya. Setahun pertama udah langsung itu kerasa banget ya sih. Parah. Soalnya aku aja yang misalnya yang emang udah tinggal lama di Bali emang kerasa banget jadinya kayak perubahannya, apalagi kayak jalan-jalan tiba-tiba sepi juga kan. Kalau Kak Desa gimana? Sama banget sih, apalagi aku anaknya kan organisasi banget nih. Organisasi banget. Maksudnya kayak kalau misalnya pas offline nih, kita kan banyak banget tuh kegiatan kayak pagi kuliah, terus sorenya rapat udah gitu aja. Tapi kayak seru aja karena ketemu kan. Terus habis rapat nih malamnya nongkrong, kayak asik banget. Terus sekarang semuanya offline, dari offline ke online nih. Ya sama sih, paginya kuliah, malamnya rapat, tapi kayak ngapain? Kayak terbatas gitu kan? Iya, kayak dibilang ketemu sih, tapi ya nggak ketemu secara fisik kan. Terus kayak awal-awal corona tuh kayak, aduh ngapain ya, nonton drakor juga udah habis, ngapain dong gitu kan. Bosen banget sih, lebih ke bosen. Terus kayak melakukan, rasanya kita tuh kalau misalkan offline nih, kita melakukan suatu hal yang emang terus berulang-ulang, tapi nggak ngebosenin karena mungkin kita ketemu sama orang ya, ngomong secara langsung. Terus kalau misalkan online, kayak aduh, nih aku ketemu sama laptop tiap hari, ngebosenin banget, makan, tidur,
terus bersih-bersih, kuliah, rapat, udah gitu aja. Semua dilakuin di rumah. Jadi bosan banget sih. Mutiara gimana, bosan kan? Bosan, apalagi sebenarnya kan pengen ya masih maba kan, ngerasain situasi kampus ya kan. Nah itu kita kayak nggak dapet sama sekali ke kampus kayak ngurus administrasi, dan itu pun cuma ngerasain di Sudirman aja. Karena kayak mayoritas kan kegiatan di Sudirman ya, belum ada ke Jimbaran juga gitu. Nah kalau misalkan udah nih ngebahas tentang online offline, nah kalau misalkan tahun lalu berarti masuk itu cerita mungkin gimana sih pas masuk FEB, masuk jurusan yang dipengenin itu gimana awalnya, terus kayak apa yang mungkin ekspektasi dan realitanya setelah pertama kali masuk setahun pertama? Gimana nih ya? Ekspektasinya sih sebenarnya karena kebetulan nih udah tahu nih kayak isu-isu ospeknya bakal keras banget nih, bakal serem banget gitu. Tapi seru aja karena ya sekali lagi kalau misalkan pas angkatan kita offline ya. Iya, offline. Terus pas angkatan kalian tuh nggak salah ospeknya online kan? Online. Jadi kayak nggak seru banget tadi. Gak mungkin kan diteriakin. Iya nggak mungkin. Dulu zaman kita yang disuruh ngangkat-ngangkat nggak jelas tuh 5 menit, nggak tahu tangan pegel, yang berkakak-kakak yang nonton ya, tolong 5 menit itu tangan. Tolong. Kita nggak dapet loh masalahnya ngospekin kalian gimana nih? Wih, jahat. Kita juga bingung, disuruh duduk doang depan gitu dan kayak cuma dengerin orang ngomong. Jadi kayak sebenarnya pengen juga kan ngerasain apa yang dirasain juga gitu. Nah itu gimana kelanjutannya? Itu sih kayak dari mulai bangun pagi, terus harus cari pasangan yang satu motor, nggak boleh. Terus ditali-taliin tuh, Iya. tali biru ternyata. Bisa kayak, banyak banget dan pokoknya tugasnya. Tapi hal itu yang buat kayak seru banget. Ada hal yang diceritain gitu loh. Kayak misalnya kita pas jadi panitia nih, aku loncat sedikit. Akhirnya aku jadi panitia kan. Akhirnya aku ngospekin adik kelas nih, offline. Corona. Semua tuh emang gara-gara corona sekarang tuh kayak jadinya event-event tuh juga susah kan gitu. Lalu apalagi FEB tuh kan banyak banget ya eventnya. Bisa dibilang tiap bulan kali ada event, tiap bulan berapa event gitu kan. Apalagi kita juga banyak lembaga gitu. Nah kalau misalnya event-event gitu berarti kalau offline biasanya kebanyakan di Sudirman atau di Bukit sih? Sudirman lah. Sudirman ya? Udah jelas. Itu kenapa kira-kira? Kenapa ya milihnya di Sudirman? Mungkin ada tahu nggak? Kalau gue ya mikirnya ya, ini gue dulu kali ya. Iya. Karena kalau gue mikirnya mungkin ya, karena kan kebanyakan acara dari mahasiswa kan dari BEM ya, dan BEM itu kan emang pusatnya di Denpasar. Menurut gue hampir semuanya sih, gak hampir semua, kebanyakan semua BEM, maksudnya kayak misalkan BEM PM, BEM FPAR, BEM Hukum kan kebanyakan semua kan emang di, termasuk juga BEM FEB ya, termasuk karena itu dia di Denpasar ya, dan karena fasilitasnya lebih sih menurut gue, jadi mikirnya ya udahlah di Denpasar aja. Dan menurut gue juga sebenarnya sebagai anak Jimbaran, gue juga ngelihatnya juga Denpasar lebih layak sih. Ya jujur aja kita mah kayak gitu sih menurut gue. Tapi kalau misalnya berarti kan Kak Yus di Jimbaran ya? Yeah. Kalau di Jimbaran emang seenggak itu untuk dibandingin sama di Sudirman? Sebenarnya sekarang kayak kita mikirnya kayak mau rapat di mana Pak? Gitu dah. Pada akhirnya kita bakal rapat di Tamnet. Ya kalau misalnya di Widya Sabah kan nggak mungkin untuk acara-acara yang maksudnya lingkupnya nggak terlalu besar. Emang kita aja maksudnya emang biasanya yang kayak di Widya Sabah paling kayak Dies, kayak SDU. Ini baru rapat-rapat gede. Tapi kalau misalnya kayak misalkan yang kayak misalkan ada kegiatan dari BEM, FEB, or himpunan yang kecil ya nggak, ya mau di mana kita? Mau di kantin, kantin di Bandung juga nggak rasa kantin sebenarnya Pak. Kayak gitu, makanya saya bingung sih di mana. Kalau di kampus FEB-nya di Jimbaran tuh situasinya kayak gimana? Jauh banget sama di Sudirman. Kayak misalnya dari situasi belajar atau saya kan aku maba ya, jadi aku juga nggak cuman datang doang, jadi nggak pernah ngerasain yang setiap harinya kayak gimana gitu. Nah itu emang gimana sih, beda banget ya atau gimana? Mungkin kan sok dulu soalnya kan katanya dulu dari Jimbaran. Oh iya, Pengunjung Jimbaran boleh. Utang ini 2 minggu. Oh 2 minggu, itu gimana? Kok bisa 2 minggu doang? Jadi kan gini, aku tuh masuk
ke UNUD itu diterima jalur SBMPTN kan, jalur tes. Nah, dulu tuh rule-nya kalau nggak salah nih ya, yang SNM sama SBM tuh di Bukit, di Jimbaran. Terus yang mandiri itu di Sudirman dan Pasar. Ya udah dong, ya karena aku nggak expect apa-apa, ya udah oke, gas gitu kan. Terus tiap hari nih dari rumahku dekat sih dibilangnya. Kalau kalian tahu nih, rumahku tuh di daerah Tol Benoan, jadi daerah Sanggaran kan. Ya 15-30 menit lah kalau misalkan ke Bukit. Tapi kok setiap hari tuh di jalan tuh kayak panasnya di Denpasar tuh beda banget, Yos. Sama panasnya di Bukit. Cuma kayak ini panas atau apa sih, macet. Apalagi sebelum zaman corona tuh kayak macet banget di lampu merah McD tuh loh, nggak sih? Udah lampu merah lama, macet. Kayak bisa ketemu 2 kali lampu merah di sana. Terus udah nih, oke, that's fine, itu cuma di jalan doang kan. Oke, aku pertama kali itu belajar di gedung IA. Ya, IA. Gedung IA. Pemandangan pertama yang sangat cantik adalah ketemu sapi. Kayak, ini seriusan sapi orang gitu. Kayaknya tuh bener-bener di samping parkir kita kan. Terus kadang anjing juga masuk ke kelas. Dengan chillnya banget masuk ke kelas. Pas di tengah-tengah belajar. Iya, dan dia tuh kayak yaudah duduk di depan dosen gitu. Mungkin anjingnya juga mau belajar matematika, biar bisa berbisnis. Gitu dah kan, ya udah sih. Oke, nggak apa-apa nih. Ya kan, udah nih. Terus suasana kelasnya asik sih sama teman-teman. Terus kalau misalkan untuk fasilitas kayak AC, LCD, ini pas aku ngalamin 2 minggu pertama nih nggak ada masalah apa-apa, kayak emang teratur aja gitu. Terus akhirnya papa aku itu nggak tahu kenapa, mungkin entah kasihan sama aku karena tiap hari tuh jujur aku itu kalau misalkan nggak bisa diantar sama mama, karena waktu itu aku kayak nggak dikasih gitu loh untuk naik kendaraan. Ya udah Grab tiap hari, dan itu kan kosnya lumayan ya. Akhirnya coba deh ngajuin pindah karena emang rumahnya jauh juga, terus nggak ada yang nganter. Akhirnya bisa pindah Sudirman. Jadi sebenarnya tahu cerita-cerita Bukit versi lain tuh ya dari teman-teman, salah satunya kayak Yos. Kalau misalkan kamu gimana sih yang selama di Bukit 1 tahun? Berarti 2 minggu pertama tuh aman ya, bisa dibilang. Aman, cuman ya mungkin karena agak kaget aja ya, karena biasanya di Denpasar doang mainnya, terus tiba-tiba sekarang ke Bukit, oh ternyata kayak gini kampusnya gitu. Ya emang jauh banget. Yang kendala sih jarak banget sih yang paling kendala. Oke. Tapi selama 2 minggu tuh dari fasilitas atau apa tuh masih terpantau aman? Aman. Oke. Aman sih. Aman. Sih. Nah ini kalau yang penghuni lama nih, yang udah setahun ya kan, setahun ini 2 minggu. Yang setahun gimana? Kalau gue sih, menurut gue yang bikin gue stay di Jimbaran cuma karena teman-teman gue ya, bukan karena fasilitas. Karena menurut gue sendiri pendidikan emang memerlukan fasilitas, tapi nggak terlalu sesignifikan itu. Tapi memang karena kita udah bayar UKT sebegitunya lah, harganya kan ada kita berbeda-beda. Harusnya kita dapetin fasilitasnya, tapi masalah fasilitas sih menurut gue sih kalau perbandingan dengan Sudirman jelas jauh. Karena dari tipe kursi deh. Iya dong. Segitunya banget loh. Iya. Emang kursinya gimana? Kursi kayu terus udah coret-coretan, bekas tipeksasi kan, maksudnya kita kan bukan berandalan ya. Maksudnya. Terus juga AC, kadang AC mati. Terus LCD bisa beberapa kali nggak bisa dipakai. Maksudnya kita kadang juga kasihan buat dosennya juga, tapi kasihan juga buat teman kita yang presentasi, kasihan buat dosen karena kan nggak semua dosen maksudnya bisa maksudnya gunain teknologi secara baik gitu loh. Jadi ketika mereka nggak bisa share screen atau nggak dipakai LCD, jadi mereka bingung, aduh ini ngapain ya. Soalnya aku pernah 1-2 kali kayak aduh bingung nih, akhirnya karena nggak bisa sharing PPT, dosennya jadi ngomong, dan kadang tuh susah untuk beberapa pelajaran yang harus diomongin langsung. Contoh kayak misalnya pelajaran hitung-hitungan, manajemen keuangan, ya
kita sebagai murid ya, aduh manajemen keuangan contohnya, angka sana sini diomongin pakai mulut ya nggak bisa Bu Pak gitu loh. Nah terus AC sih, pernah aku satu kelas tuh 40. Pas itu aku masih semester 1 atau semester 2. Biasanya di Bukit itu kan satu kelas 40 gitu kan. Nah itu akuntansi pokoknya. Dan itu tuh kecil gitu. Ruangannya tuh ya nih mungkin yang pendengar nggak bisa lihat ruangannya. Tapi yang lebih gede dikit tuh dan kita tuh benar-benar mepet-mepet sampai ada suatu saat gurunya tuh lagi sebel karena temen aku ngobrol. Saking gurunya sebel, dia tuh mau melempar spidol karena ruangannya terlalu kecil, lemparannya meleset lah, kena lah ke saya. Ya, itu saking maksudnya itu emang kayak ruangannya kecil, maksudnya tolonglah kapasitas ruangan sama kapasitas mahasiswa disamain gitu. Jangan ruangan terhadap mungkin kayak ruangan terhadap mata kuliah, tapi pas mata kuliahnya banyak, ruangannya sekecil itu. Kalau ruangan di lantai 2 menurut aku sih emang gede-gede. Di lantai 1 ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kalau misalnya yang kecil tolong jangan 40 lah, gitu sih. Jadi mungkin kayak ya udah nggak apa-apa ruangannya segitu, yang penting mahasiswanya gitu jumlahnya. Ya AC-nya juga mati tapi. Jadi udah ada sama IA 2 titik berapa? Aku pokoknya yang di sebelah ruangan dosen tuh. Oh iya. Ada itu kan kecil. Begitu AC-nya mati, ya udahlah gitu. Itu setahun kayak gitu? Nggak setahun. Maksudnya kayak tapi sering. Berbulan-bulan sih pas itu. Iya, kayak 1 bulan lah. Enggak kan, kalau aku kan kelasnya pindah-pindah. Jadi pas minggu depan di situ, wah masih panas. Oh iya. Ya udah. Padahal AC-nya 2, maksudnya gitu. AC-nya 2 ya tapi nggak nyala. Nyala mungkin tapi nggak dingin. Gitu sih. Berarti belum sempat atau pernah ngerasain di Sudirman nggak belajarnya? Pernah, dulu kan ada sempat satu kelas dipindahin. Jadi aku dapat kelas malam di Sudirman. Satu kali. Kerasa banget ya bedanya? Ya beda, jelas. Beda jelas. Nggak ada niatan mungkin pindah nanti setelah offline atau stay? Karena setahu aku juga semester depan masih online. Iya benar. Nggak ada niatan juga gitu. Maksudnya kalau aku tuh fasilitas yang nggak masalah. Yang penting temennya soalnya udah serak gitu loh. Fasilitas. Tapi kan ini aku, belum tentu mahasiswa lain. Oke. Gitu sih. Nah kalau misalnya sekarang Kak Desa nih, misalkan Kak Desa juga di Himpunan Ekonomi Pembangunan ya. Nah kalau misalnya ngadain acara itu kan, apalagi situasi kayak gini tuh, ribet atau gimana di FEB? Sebenarnya sih karena tahun ini tuh kan tahun kedua kita masuk survive corona. Yang ribet itu di tahun pertamanya nggak sih? Iya benar. Pas zamannya kita yang kerja, sekarang kan kita ngontrol kayak gitu kan. Bahasanya kontrol gitu. Aku terasa terkontrol di sini. Yang paling susah sih pas aku jadi fungsionaris nih, karena aku yang harus ngejalanin, dan planning kita awal tuh offline semua gitu. Waktu kita kayak bener-bener kayak nggak ada yang expect juga sih bakal corona kan. Kalau nggak salah, aku inget banget tanggal 23 Maret adalah tanggal kampus di lockdown, kampus FEB Sudirman. Itu rasanya kayak, dan aku tuh jadi ketua panitia acara, sebuah acara di himpunanku kan. Itu tuh kayak rasanya, terus sekarang mau ngapain kayak gitu. Kalau rapat nggak bisa, karena kita kan emang mungkin kalau misalkan kita sebelum kenal Cisco Webex meeting, Zoom, kita tuh udah kenal yang namanya Skype ya kan, udah biasa banget tuh kita online video lewat Skype tuh. Tapi kan kita kayak nggak pernah ngaplikasiinnya untuk rapat. Dan sekarang udah mau rapat nih, terus tiba-tiba online, pokoknya nggak boleh ke kampus gitu. Panik dong. Akhirnya gimana? LMFEB waktu itu kayak siasatin, oke, kita ambil tindakan ABC, plan ABC kayak gini. Dan akhirnya untung bisa berjalan dengan online kan. Kalau untuk tahun ini karena emang udah kita strugglingnya di tahun lalu, tahun ini kita udah kayak oke, sekarang karena kita emang kayak masih online deh sampai periode ini, kita udah punya nih plannya A sampai Z. Jadi aman sih. Tapi sekarang juga kayak udah mulai boleh ke kampus juga kan kegiatan? Udah boleh, cuman ya itu masih terbatas. Karena kita juga
aku nih sebagai, maksudnya aku sebagai pengurus di himpunan, aku juga nggak mau gitu loh, kayak ya udah gas aja ke kampus semua, itu aku nggak mau. Karena gini loh, dibilang takut sama corona iya, tapi dibilang kita juga pengen ngejalanin kegiatan offline juga iya. Jadi ya kadang kayak ya udah beberapa orang aja ke kampus, yang penting tetap protokol kesehatan, karena kan kita nggak tahu nih siapa aja yang punya virusnya, siapa yang membawa virusnya, supaya ya nggak ada lah hal-hal yang nggak diinginin kayak gitu. Kalau di Sudirman gitu ya berarti ya, jadi kayak soalnya banyak juga sih yang misalnya masih ke kampus, cuman emang terbatas jam-jamnya gitu kan. Kampusnya juga ditutup jam 6, jam 5 gitu kan. Kalau di Bukit, sempat ke Bukit nggak kalau selama corona nih mungkin? Apa aja sempat ke Bukit? Kegiatan mungkin apa? Aku dari dulu emang kayak kegiatan emang selalu di Sudirman sih. Karena kalau misalkan PM kan juga maksudnya selalu ada di Sudirman. Saya kira di Sudirman, jadi rapat di Sudirman. Soalnya kayak kasihan juga banyak orang yang kayak jauh-jauh kayak dari Gianyar, dari Tabanan, dari Mengwi. Jadi kayak ya udahlah kita ambil tengah aja Sudirman, jadi nggak masalah. Berarti kan ngekos nih. Iya. Berarti bolak-balik gitu. PR banget nggak sih? Apa? PR banget. Parah. Gila, Parah. Kayak kalau misalnya tiap hari kegiatan Emang tiap hari pas itu. Seriusan? Iya, hampir kan kayak misalkan ya itu kalau misalkan aku pas di kementerian aku tuh 1 bulan tuh udah pasti ada proker. 1 bulan tuh prokernya bisa 6. Kayak misalnya bikin podcast or bikin diskusi or something gitu. Jadi emang pasti setiap hari bolak-balik, pasti itu. Tapi karena udah biasa jadi kayak nggak masalah. Tapi kan kalau misalnya malam nih balik atau pagi mungkin itu ke Bukit. Ke Bukit. Aman. Maksudnya aman. Nggak ada hal-hal yang apa gitu misalnya. Sebenarnya pinter-pinteran pilih jalan. Emang ada apa? Ya maksudnya kayak misalkan yang di rumah sakit Udayana tuh. Oh yang nanjak pelihara nggak sih pelihara? Kenapa tahu jalannya? Ada apa? Ada begal, kan pernah ada begal. Iya angkatannya. Iya. Begal. Maksudnya begalnya itu emang cuman sekali atau dia berkali-kali? Kalau misalkan dari yang aku tahu, kalau yang ditanjakan itu sekali sih, yang aku tahu. Tapi kalau misalnya tempat lain di Jimbaran, soalnya temen aku juga pernah kena begal di kan yang Gogo baru, tau nggak Gogo baru? Tahu yang ada sinyal. Iya. terus nanti ada belokan ke kanan tuh yang ada sepi. Temen aku pernah begal cewek. Begalnya itu tapi begal fisik. Dia kan kayak pelecehan juga kan. Ya mungkin itu juga ya karena bisa begal ya karena gelap juga. Makanya bisa dipertanyakan gitu mana ya lampu-lampunya. Maksudnya daripada duitnya buat bangun gapura gitu yang nggak ada ya menurut gue sendiri yang nggak ada esensinya. Kita juga lembaga pendidikan kan. Tapi kalau misalnya lembaga pendidikan ya esensinya buat pendidikan, untuk kenyamanan para mahasiswa, untuk keselamatan para mahasiswa. Harusnya kayak duitnya itu distribusiin ya buat fasilitas lah, buat lampu lah itu biar terang, Jimbaran gelap maksudnya. Siang juga kalau mendung juga gelap, maksudnya separah itu kan. Maksudnya tolong gitu loh teknologi, fasilitasnya gitu. Daripada distribusi uangnya nggak jelas, daripada yang buat tembok. Kalau misalnya kalian bisa lihat yang di depan rumah sakit Udayana udah buat tembok-tembok, ya maksudnya tembok buat apa gitu kan? Gapura juga buat apa? Gapuranya juga udah mangkrak. Udah berapa tahun mangkrak? Udah 3 tahun. Ya itu duitnya kemana nggak tahu menurut saya kan. Gitu. Karena juga ngeri juga nggak sih kayak misal gelap tuh kan kita juga kalau hujan apalagi malam-malam ya kan. Apalagi cewek nih motor kayak cewek. Nah iya. Lagi banyak juga kan yang di Rusunawa atau ngekos di sekitaran sana gitu kan. Dan kalau misalnya ada acara nih di Jimbaran atau mungkin nongkrong atau apa gitu. Kalau di Sudirman kan kita ada ya taman internet ya. Jadi mungkin lebih enjoy itu gimana? Kalau di Jimbaran ada nggak sih kalau misalnya taman internet gitu? Kalau anak FEB biasanya ke taman rektorat sih. Kayaknya hampir semua fakultas tuh kalau ke taman rektorat. Setahu aku ya. Berarti di FEB-nya khusus nggak ada? Ada. Wifi-nya yang gitu. Berarti kendala lagi di wifi? Iya. Kadang juga kalau misalkan mau loginnya pakai emisi kadang pun juga ada masalah. Tapi kalau itu kan oke lah, soalnya ada customer service-nya. Tapi kadang juga internetnya ya begitu. Kalau misalnya dibilang wifi untuk pembelajaran, jarang kok kita sebagai mahasiswa pakai wifi itu buat pembelajaran. Soalnya emang susah, emang ribet. Gitu. Berarti selama kuliah di Jimbaran wifi-nya nggak aman atau gimana?
Kalau yang di Jimbaran yang di kelasnya gue rasa nggak aman sih. Yang di rektorat sih mas kayak paling mending gak sih? Paling bener lah di rektorat. Berarti selama di kelas, misalkan kelas misalnya mau presentasi atau apa yang buka Chrome atau apa tuh berarti pakai hotspot sendiri. Hotspot iya mau sendiri, hotspot sendiri. Berarti soalnya kalau di Sudirman juga kadang kayak nggak mau gitu nggak sih? Kadang kayak masih error gitu. Iya kadang kayak kalau di Sudirman yang aku rasain nih lancar sih lancar, tapi kadang kalau misalnya kita nggak pakai kayak 30 menit ya dia keputus sendiri, kita harus lagi pulang kayak gitu sih. Cuman ya kalau aku nih rasa better banget sih Sudirman, ya nggak sih Yos? Iya. Gue nih kalau misalnya bisa ngomong ya, kalau misalkan mereka dengar, maksudnya ya gue sebagai mahasiswa Jimbaran paling enggak minta yang paling kecil aja dah, kantin dah paling enggak deh. Jadi di maksudnya kantin itu kantin UNUT atau di FEB? Kantin FEB, karena kita ngomong ranahnya fakultas. Ya maksudnya mungkin bukan gue doang yang ngoceh. Perbandingan kantin, aduh jauh banget Jimbaran sama Sudirman. Maksud gue gimana ya, kadang gue ya menurut gue ya anak-anak SBM sama SNM pasti kebanyakan skeptis. Kenapa? Karena mereka mikir anak mandiri di Sudirman ya nggak. Karena gue sendiri juga mikir kayak gitu, karena mereka mandiri kok, mereka bayar lebih mahal, jadi mereka deserve fasilitas yang lebih mahal, tapi kan seharusnya nggak kayak gitu. Tapi gue yakin banyak anak yang skeptis sendiri dan mikir udah pasti karena mereka anak mandiri gitu. Karena ya maksudnya kayak dasarnya aja deh, pangan gitu, makanan, kantin. Maksudnya kayak sekarang malah bangun gudang. Maksudnya kayak perbandingan. Sebelah di A tuh ya, iya. Baru banget tuh ada gudang. Jadi kalau misalnya di sini nih bangun gedung bisa kan? Iya. Di Sudirman bangun gedung bisa, malah di Jimbaran bangun kantinnya nggak bisa. Orang makanan kita aja yang dijual di kantin kadang Indomie, mahasiswa makan Indomie, maksudnya udah sering gitu loh. Berarti kalau misalnya kepepet nih, misalnya emang belum sarapan atau apa, berarti harus jauh dong nyari. Emang keluar pasti di luar kampus. Pasti di luar. Pasti di luar kampus. Temen-temen aku juga bilang kayak bosan banget. Kayak Indomie. nggak variasinya tuh Itu itu aja. Ya di sini juga sih, cuman kan banyak pilihan kayak Kantinnya banyak lah ya. makanan beratnya tuh banyak. Jadi ya udah nggak kemana-mana lagi sih. Berarti kan sering banget ya, misalnya kita ngapain itu kepepet harus lapar atau gimana dan nggak memungkinkan buat keluar jauh, apalagi juga Indomaret juga jauh di bawah kan, hitungannya jauh lah untuk misalnya waktu kepepet, berarti emang harus keluar ya? Iya emang harus keluar, apalagi tuh yang paling ribet tuh kalau misalkan dosen tuh udah kelebihan maksudnya kita juga kelebihan kelasnya. Kadang kita nggak ada jeda, kadang kita nggak istirahat, tapi ya udahlah ya. Tapi maksudnya kalau misalnya yang dekat gitu kan, maksudnya kantin udah ada, lapaknya juga udah ada, yang mau jualan juga ada. Malah tinggal dibangun lah, paling nggak jadi kantin semestinya. Gitu. Padahal kan logikanya gini ya, kan SNM sama SBM tuh jumlahnya lebih banyak dari Mandiri ya, yang ada di Jimbaran. Betul. Berarti kan seharusnya emang maksudnya bukan berarti yang di Jimbaran lebih oke, tapi kan istilahnya bukan berarti yang di Sudirman karena Mandiri doang dia yang lebih segalanya gitu kan. Paling nggak sama rata lah, distribusi pembangunannya sama lah. Selain kantin, kira-kira apa yang maksudnya emang benar-benar kurang banget di Jimbaran? Enggak sih, kalau misalnya fasilitas yang pasti yang kayak tadi wifi, LCD, ya kalau misalkan pembangunan mungkin kantin ya. Ya sisanya kalau aku sih enjoy sama lihat sapi, maksudnya ada sapi, kadang tuh jadi hiburan. Ada sapi, ada anjing, kadang tuh jadi hiburan, nggak masalah sih. Kayak gitu. Jadi biasa kalau misalnya ada hewan-hewan gitu masuk ke ruang? Ya gimana? Tapi itu emang nggak ada yang misalnya kayak yang ngawasin, misalnya kayak mungkin satpam atau misalnya petugas kebersihan yang emang kayak ngawasin seputaran sana? Ada sebenarnya, tapi mungkin kalau menurut gue sih ya kalau misalkan yang gue lihat ya paling cuma 1-2. Maksudnya untuk gedung sebesar itu untuk calon 1-2 pekerja, menurut gue kasihan mereka aja. Maksudnya pasti juga kita mikir lah, pasti juga gajinya se-UMR paling. Maksudnya untuk gue bukan merendahkan UMR ya, maksudnya gaji dia dengan apa yang dia lakuin kan kadang tuh juga harus di-compare gitu. Untuk gedung sebesar itu kadang juga kayak kemarin tuh yang pas awal corona kan juga ada beberapa yang dipotong-potongin juga gajinya kan. Maksudnya kita harus mikirin sampai segitunya lah. Jadi kalau menurut gue ya
nggak salah kalau misalkan pelayanannya kurang, misalkan kayak kebersihannya kurang ya. Kalau misalkan gue sebenarnya nggak tahu gaji pegawainya berapa, tapi maksudnya logikanya kalau misalkan gajinya pas, pasti dia juga kerjanya maksimal, atau ada kuantitas pegawainya yang pas, yang maksudnya jangan terlalu dikit, pasti ya aman-aman aja. Untuk kelas, soalnya kan kelasnya juga nggak sebersih itu kan. Ya kita jujur aja kelasnya emang nggak sebersih, tapi ya layak pakai, tapi ya nggak sebersih itu. Ya kalau misalnya dibandingin sama Sudirman ya mungkin bisa dibandingkan kali ya. Kayak gitu sih. Berarti kalau di Sudirman juga kan situasinya kayak agak lebih ketat gitu ya, maksudnya peraturan-peraturan kayak penggunaan ruangan dan lain-lain, karena ya terbukti juga memang fasilitasnya emang oke lah istilahnya. Jadi kayak mungkin memang banyak peraturan dan lain-lain gitu ya. Kalau di Jimbaran berarti pengawasan kayak gitu kurang ya? Untuk penggunaan. Kalau menurut gue untuk penggunaan masih sama, soalnya gue juga beberapa kali juga masih pinjam, kadang pinjam ruangannya itu sama sih. Pinjam ruangannya itu gimana sih kalau dia tuh harus pinjam ke yang gedung apa sih itu yang di atas? GK ya? Iya gedung itu masih sama kok. Tetap perlu ada izin, soalnya kan juga kuncinya kan dipegang sama pegawainya harus minta izin dari yang gedung GK kalau nggak salah ya. Gitu sih. Itu kalau Jimbaran tutup kampus misalnya FEB tuh nggak boleh ada kegiatan tuh jam berapa? Jam 4 ya kayaknya. Iya, selesai kuliah jam. Berarti setelah itu misalnya kayak ada kegiatan gitu nggak boleh? Ya di luar kelas tuh boleh tuh, yang gazebo itu buat nongkrong, buat diskusi, buat apa masih boleh. Itu masih terbuka kok setiap hari loh. Sampai sekarang pun kalau misalkan mau nongkrong di sini juga masih bisa. Masih bisa. Oke. Kerasa banget emang dari tadi terbukti lah dari ruangan podcast ini juga emang gimana ya, emang kerasa kita juga nyaman duduk di sini juga kan. Ini kan lokasinya di Sudirman gitu. Kalau mungkin dan kali mungkin ya podcast selanjutnya kita langsung aja kali ya di Jimbaran. Boleh. Kita bawa alat-alat kali ya, kita ke sana pindah podcast. Oke, kalau misalnya fasilitas kayak gitu, nah misalnya acara-acara di FEB itu mungkin kita cita-cita gini kali ya. Panitia mungkin zaman-zaman offline, soalnya kalau online tau gak sih kayak rapat online terus kayak datang cuman gitu doang. Jadi kita datang di misalnya rapat, tapi ya misalnya acaranya itu ya tetap di depan laptop gitu, cuman kita lokasinya di kampus supaya kita bisa ngumpul gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya sama aja. Kalau misalnya acara offline tuh gimana? Acara-acara gede apa ya, misalnya BKFEB atau gimana? Ya, BKFEB kali ya. Pernah jadi panitia apa deh berdua? Kita kan masih maba waktu itu, kita jadi pesertanya kan. Peserta kayak BSM kalau nggak salah ya. Itu kan kayak BKFEB juga seru banget sih, kayak bener. Ya ampun, aku jadi maba gitu. Tapi serius kayak seseru itu gitu kan, sumpah. Kayak kalau misalnya adik-adik nih yang angkatan 20 sampai di bawahnya nonton tuh kayak offline itu seseru itu, please. Kayak info ya udah sih, kita kalau misalnya tadi kan kita ngomongin fasilitas, jadi kita kesampingin fasilitas udah. Offline tuh seru dah gitu aja. Karena gimana ya, kalau misalkan contohnya waktu kita jadi maba, kita ikut BSM kan, ke pantai. Kamu relawan pantai? Iya. Aku relawan mangrove. Beda. Boleh keduanya nih. Kalau di pantai tuh kayak bersih-bersih. Iya, bersih clean up. Ya udah sih, kayak ya udah sih bersih-bersih, tapi sebenarnya tuh temen-temen kayak. Iya, rame juga sih itu. Terus kayak nanam mangrove, ya mungkin kalau misalkan aku nih, aku nggak lihat 100%-nya aku nanam mangrove, tapi aku tuh kayak ketemu teman-teman baru, kenalan, kayak seru kita ngabus bareng yuk, kayak gitu, seru aja gitu. Abis itu waktu hari H BKFEB, kan kita ada konser tuh di lapangan parkiran Sudirman. Iya, ada konser. Sekali lagi di Sudirman. Ya pasti, nggak mungkin kalau di Jimbaran nggak ada tempatnya. Lagi konsep udah ngundang artis gede atau gimana? Iya, waktu itu Disco Pantera. Iya. Kalau nggak salah. Ya nggak mungkin juga duduk di ruangan yang kursinya coret-coret kan? Iya. Gimana?
Terus bazarnya juga full lagi kan pas itu. Itu emang asik sih BKFB sampai malam. Oke. Kayak itu sih yang paling berkesan ya sih sama offline. BKFB ya. Tahun ini kapan ya, bulan apa ya BKFB? BKFB yang tahun Kalau aku nggak tahu, aku nggak ngikutin. Agustus September gitu ya? kayaknya setelah Dias ya. Kalau nggak salah setelah Dias atau sebelum, udah ketemu sama Dias itu deh BKFB. Cuma kan karena kemarin juga BKFB-nya tuh online. Ya, walaupun ada artis bagus juga sih namanya No Stress kan. Iya, No Stress. Cuman sekali lagi online kayak gimana ya? Ya udah kayak nonton video YouTube jadinya gitu. Aku juga waktu itu disuruh ngabsen, jadi kan ada kegiatan kayak gitu, nonton terus foto kayak gini, nonton gitu, di post di grup pon gitu. Emang gitu doang sih sebenarnya, jadi kayak kurang kerasa lah walaupun kita nontonnya online, tapi kan kayak aneh ya, kayak ngapain gitu, bosen juga, tak tinggal juga mandi. Kayak misalnya itu kan berjam-jam ya, masa kita mantengin ya kan gitu. Jadi kayak emang kerasa banget sih, berarti kalau offline seru banget ya. Seru parah, apalagi pas jadi supporter Dias. Padahal tuh kayak Itu parah. sebenarnya di sisi lain nih, aku mikirnya apaan sih panas-panasan, Tapi pas cuma demi sertifikat doang. Tapi kayak pas udah, ya udah deh datang, ini seru banget sumpah. Lagi pas basket itu nggak sih? Iya, ikut basket, futsal itu pecah banget. Oke. Seru Walaupun banget. kalah ya. Tapi udah FVP gitu. Oke. Berarti kayak saling anggaplah tanding tentang fakultas Iya. gitu kan, seru-seruan gitu kan. Seru-seruan banget. Begitu kita kan banyak ya. Jadi berasa gitu tuh kayak berasa punya Kayak power. kuat banget kita gitu. Soalnya kita hampir ratusan kan. Sedangkan yang lain tuh lawannya paling cuma 50, paling banyak juga teknik kan, karena dia solid kan. Itu sampai 100, tapi kita paling banyak. Jadi rasanya seru. Satu lapangan cuma dipenuhi nama anak-anak FPM Orang semua. Iya ya orang. Apalagi juga di angkatanku sebenarnya sih 2020 tuh kan FEB paling banyak di antara fakultas lain, sekitar berapa ya, 900 berapa gitu totalnya. Dan kayak emang pengen ngerasain banget kalau offline gitu kan, kayak dari eventnya terus kuliahnya juga gitu. Tapi kalau ragu sih kalau tiba-tiba offline tuh agak takut sih sebenarnya. Karena Ya nggak siap, biasanya kelas tidur, berbangun-bangun minta jawaban, kuis gitu. Apalagi ulangan umum, UAS, ITS ya. Astagfirullah sama. Siapa sih yang nggak melakukan itu gitu. Berarti sebenarnya di balik ya fasilitas misalnya mungkin kekurangan mungkin di Jimbaran atau apa gimana, nah tetap FEB mantap. Dari event-event King mantap. Promosi kali ya buat, mungkin kan nanti kita bakal share-share juga sama teman-teman yang soulmate yang masih calon maba gitu, atau mungkin yang masih sekarang kelas 11, kelas 12 SMA gitu. Kita pokoknya promosi. let's go. Ayo, kita susun promosi nih, gimana nih? Biar banyak yang join. Intinya kita welcome di sini, silahkan masuk. Seru banget, FVB seru banget. Iya nggak sih? Iya. Dan nggak usah takut lah, kayak misalnya ospeknya kakaknya cuma so galak, tapi aslinya nggak galak kok, santai. Santai. Pikirin kayak hal positifnya aja sih, udah. Seru nih, begadang bareng temen, nggak tidur, terus langsung ospek jam 5 Terus angkatannya banyak lagi. Iya. Jadi chance buat dapet linknya juga banyak. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayak ya walaupun misalnya ada kekurangan dari kampus, sebenarnya balik ke kita sendiri nggak sih untuk ngikutin kuliah itu juga, kegiatan-kegiatan kan seaktif-aktifnya kita aja buat nyari teman, karena kan depannya juga ya balik lagi ke kita kan untuk bisa kerja atau ke masa depannya, ilmu yang kita dapat gitu kan. Oke. Thank you sharingnya hari ini, benar-benar terbuka. Aku nggak sabar loh ini offline dari awal, dari tahun pertama coba online, kelas online, kuis online, ngapain online, bahkan sampai mos pun online. Tuh paling aneh sih. Nggak ada esensinya. Nggak ada. Tau nggak, disuruh ngabsen nih, disuruh foto. Jadi berdiri kan pakai kuncir 2, pakai pita oranye. Ya berdiri. Coba foto kukunya udah dipotong gini, rambutnya gini, iya. Terus kayak ikat pinggang udah gini gitu. Kan persiapannya gini lucunya. Disuruh nyiapin roti.
Oke. Roti sama Kita juga air. kan. Tapi kan itu kan kalau offline misalnya beneran diminum ya. Iya, gitu juga sama. Oh, disuruh angkat juga. Online makanya kayak di online ada yang coba diangkat roti sama gininya. Ya udah gini, lama. Habis itu coba ambil bukunya, buku gini. Jadi ya sama, cuman kan online kayak orang aneh ya. Kayak angkat-angkat kayak gitu ngapain juga nggak makan juga nggak gitu. Ya curi-curi makan aja. Oke, thank you Kak Desa, thank you Kak Yos udah sharing sama Mutiara hari ini, sama Soulmate juga, makasih. Dan kita juga nggak sabar ya ikut untuk yang edisi selanjutnya, edisi kedua, ketiga, dan selanjutnya mungkin kita ntar bisa di Jimbaran atau di mana tempatnya. Semoga di Jimbaran. Iya. Kita beda experience-nya. sekalian kita tur ya, tur kampus kali ya, kita adain konten tur kampus. Keren. Oke, terima kasih Soulmate dan sampai jumpa di edisi kedua. Bye bye. Dah.